Dinas Bidan di Kampung Horor. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Susilo Warni, terdengar namaku dipanggil oleh Bu Nuraida. Beliau adalah Kepala Bagian Kepegawaian di Kantor Wilayah Kesehatan Provinsi. Hari ini, aku dan 39 orang lulusan program pendidikan bidan lainnya berkumpul di kantor wilayah Kanwil Kesehatan Provinsi untuk menerima surat penugasan sebagai tenaga bidan di desa. "Ya Bu," kataku sambil berjalan menghampiri meja Bu Nuraida. "Kamu saya kasih surat tugas di Kabupaten Beringin Utara ya?" kata beliau. "Tempatnya jauh tidak Bu?" tanyaku. "Kamu lulusan Sekolah Perawat Kesehatan Bandung bukan? Sekalian saja dinas di tempat yang jauh, agar kamu tahu suasana di desa seperti apa," kata Bu Nuraida sembari memberikan map berwarna biru padaku. Aku menerima map itu setelah mengucapkan terima kasih. Kemudian kembali duduk bersama teman yang belum dipanggil. Setelah selesai memberikan surat penugasan kepada kami, Bu Nuraida memberikan beberapa pengarahan. Menjelang waktu zuhur, kami diperbolehkan meninggalkan ruangan beliau. Aku kemudian pulang ke rumah kos dengan naik angkutan umum. Selama menempuh program pendidikan bidan, aku indekos di rumah Bu Mei, salah satu staf pengajar di sekolah itu. Aku berasal dari Bandung, menempuh pendidikan SPK di Kota Kembang itu. Begitu lulus, ada pembukaan PPB angkatan pertama. Namun salah satu syaratnya adalah senior yang sudah bekerja. Itu berarti aku tak bisa mendaftar, padahal aku ingin sekali menjadi seorang bidan. Rupanya nasib baik berpihak padaku. Salah seorang teman di SPK yang berdomisili di Sumatera, Eti, memberitahukan via telepon jika di Sumatera sedang ada pembukaan pendaftaran PPB. Dia sudah mendaftar, karena begitu selesai perpisahan di SPK, dia langsung pulang. Dengan meminta izin kedua orang tua, aku berangkat dari Terminal Kebon Kelapa menuju Pelabuhan Merak. Meski awalnya orang tuaku tak setuju, karena baru sekali ini aku pergi jauh dan tak ada saudara di Sumatera. Namun akhirnya mereka memberikan izin setelah aku membujuk secara terus-menerus. Tak lupa sebelumnya, aku menghubungi Eti agar dia menjemput di Pelabuhan Bakauheni. Dengan membaca bismillah, aku naik bus Arimbi jurusan Bandung Merak di Terminal Kebon Kelapa. Sekitar 6 jam dalam perjalanan, akhirnya aku sampai di Pelabuhan Merak. Aku segera mengantri untuk membeli tiket kapal laut. Beberapa saat aku menunggu sampai kapal Jatra yang akan membawaku ke Sumatera merapat di dermaga, dan aku masuk ke dalamnya. 3 jam di dalam kapal, akhirnya aku sampai di Pelabuhan Bakauheni. Aku turun dari kapal bersama penumpang yang lain. Kulihat Eti sedang duduk di ruang tunggu penumpang. Dia tersenyum melihat aku berjalan menuju ke arahnya. Kami kemudian saling berpelukan. "Lama ya nunggunya?" "Lumayan. Sudah makan belum?" "Sudah tadi di kapal." Kami kemudian berjalan ke arah luar, di mana mobil ayah Eti diparkir. Aku menyalami ayahnya Eti sebelum kami masuk ke dalam mobil. Dalam perjalanan kami banyak bercerita dan sesekali kami tertawa bersama. Benar-benar sebuah pengalaman yang tak mungkin kulupakan. Hampir jam 5 sore kami akhirnya sampai di rumah Eti. Setelah memperkenalkan diri dan mengobrol sebentar dengan ibunya Eti, aku kemudian pergi mandi. Badanku rasanya lengket sekali seharian dalam perjalanan. "Lokasi sekolah PPB-nya jauh nggak dari sini?" tanyaku pada Eti. "Kami sudah berada di dalam kamar dan bersiap untuk tidur." "Nggak sih, besok kita naik angkot saja," jawabnya. Keesokan paginya, Eti mengantarkan aku mendaftar ke sekolah PPB. Aku mendapatkan nomor tes 98, sedangkan yang diterima hanya 40 orang. Namun aku punya keyakinan akan diterima. Selesai mendaftar, aku langsung pulang lagi ke Bandung karena tes diadakan masih bulan depan. Sebulan kemudian, aku mengikuti tes penerimaan siswa PPB dan alhamdulillah aku diterima, bahkan mendapat urutan nomor 8 dari 40 orang yang diterima dengan nilai tertinggi. Aku kemudian mencari tempat indekos karena sekolah tak menyediakan asrama. Kebetulan Bu Mei, salah satu staf pengajar, menawarkan untuk indekos di rumah beliau, dan aku menyetujuinya. Sejak saat itu sampai lulus, aku menempati salah satu kamar kos di rumah Bu Mei. Sesampainya di rumah kos, kulihat Bu Mei sedang duduk di taman belakang. Setiap jam Jumat memang beliau libur.
"Sudah pulang, Susi?" tanya Bu Mei ketika melihat aku membuka pintu pagar belakang. "Sudah, Bu." Lalu aku menghampiri Bu Mei dan duduk di sebelah beliau. "Bu, Kabupaten Beringin Utara jauh nggak?" "Loh, kamu ditempatkan di sana. Kenapa kamu nggak minta di sekitar sini saja?" kata Bu Mei dengan wajah terkejut. "Iya, Bu, saya nggak tahu mana daerah yang dekat." "Ya sudah, semoga saja kamu kerasan tinggal di sana. Itu daerah transmigrasi. Udaranya sangat berbeda dengan di sini." Kami lalu berobrol tentang rencana keberangkatanku ke tempat tugas di Kabupaten Beringin Utara. 2 hari kemudian, kedua orang tuaku datang ke rumah Bu Mei untuk mengantarkan aku ke Puskesmas Tunggal Jaya di Kabupaten Beringin Utara, di mana aku akan mulai bertugas sebagai bidan di desa. Dalam perjalanan menuju lokasi, tak henti-hentinya kami membaca doa-doa. Sungguh tak pernah terbayangkan oleh kami sebelumnya kalau lokasi tempat di mana aku akan bertugas seperti ini. Jalanan yang masih berupa tanah merah, jarak rumah yang satu dengan yang lain begitu jauhnya. Seluas mata memandang hanya terlihat padang ilalang. "Pah, kita batalkan saja surat keputusan SK Susi. Mama nggak tega harus meninggalkan dia di tempat seperti ini sendirian," kata Mama dengan mata yang berkaca-kaca. "Kita lihat saja dulu, Mah," kata Papa sembari mematikan mesin mobil. Kami sudah sampai di lokasi setelah berulang kali menanyakan kepada orang yang kami jumpai di jalan, di mana tepatnya lokasi Puskesmas Tunggal Jaya berada. Kami turun dari mobil. Di depanku, nampak sebuah bangunan bercat warna putih. Di samping kiri temboknya, terpasang papan dengan tulisan Puskesmas Tunggal Jaya. Di sebelah kiri puskesmas, ada 2 buah bangunan rumah, dan di sebelah kanannya ada sebuah bangunan. Kami memasuki puskesmas, tak nampak seorang pun di dalam. Aku melihat-lihat sekeliling. Kedua orang tuaku duduk di bangku panjang yang ada di depan salah satu ruangan. Betul-betul sepi keadaan di sekitar puskesmas. Ilalang yang tumbuh subur mengelilingi bangunan. Di depan puskesmas, hanya ada 2 buah runa yang jaraknya berjauhan. Aku yang terbiasa hidup di kota besar dari semenjak kecil, agak ragu untuk melanjutkan melaksanakan ikatan dinas di tempat seperti ini. Bahkan dalam mimpi pun aku tak pernah mengalaminya. "Assalamualaikum." Tiba-tiba datang seorang laki-laki menghampiri kami dengan tersenyum. Usianya sekitar 50 tahun dengan uban yang mulai tumbuh. "Waalaikumsalam." Kami menjawab bersamaan. "Saya Udin, Pak," katanya sembari menyalami kami. "Saya Susi, Pak. Saya bidan yang didugaskan di puskesmas ini," kataku memperkenalkan diri. "Oh, iya Mbak. Dokter Danis sudah bilang ke saya. Sekarang beliau sedang ada pelatihan di Kota Madya. Saya staf TU di puskesmas ini. Jadi, saya akan tinggal di mana, Pak?" "Di perumahan sebelah kiri ini, Mbak," kata Pak Udin sambil menunjuk ke arah bangunan yang dimaksud. "Mari saya antar, Mbak," katanya kemudian. Kami lalu menuju ke rumah di sebelah puskesmas. "Saya tinggal di sebelah bersama istri dan 2 anak saya," kata Pak Udin sembari membuka pintu. "Dokter Danis tinggal di rumah yang sebelah kanan itu." Kami lalu masuk setelah pintu terbuka. Ada beberapa ruangan di dalam rumah itu. Ruang tamu yang berukuran sedang, 2 buah kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Semuanya berukuran sedang. Pak Udin kemudian pamit pulang setelah mengantarkan kami. Dia mengundang kami untuk berkunjung ke tempat tinggalnya setelah kami beristirahat nanti. Aku membuka pintu belakang. Tampak sebuah sumur dengan ember timba terpasang. Belum ada saluran listrik yang masuk. Betul-betul suasana sebuah desa terpencil di pedalaman Pulau Sumatera. Malamnya, aku tidur di kamar yang dekat dengan tembok puskesmas, sedangkan Papa dan Mama di kamar yang dekat dengan rumah Pak Udin. Suasana malam sangat sepi, tak terdengar suara apapun, juga sangat gelap. Aku menyalakan lampu tempel sejak menjelang maghrib tadi. Berulang kali aku mencoba memejamkan mata, namun tak juga bisa terpejam. Entah kenapa, ada rasa was-was yang tiba-tiba datang. Akankah aku kerasan bertugas di tempat seperti ini, yang dalam mimpi pun belum pernah kualami? Jam di dinding kamar telah menunjukkan pukul 1 tengah malam. Tapi mataku belum juga bisa terpejam. Suasana malam semakin sunyi, tak terdengar suara apapun. Aku melihat sekeliling kamar, pandanganku lurus ke atas langit-langit. Tiba-tiba,
Samar-samar aku mendengar suara perempuan tertawa cekikikan. Bulu kuduku langsung meremang. Aku menutupi kedua telinga dengan menggunakan bantal, namun suara itu semakin jelas terdengar. Bergegas aku bangun dari tempat tidur, kemudian menghambur keluar dan menggedur pintu kamar di mana orang tuaku sedang tidur. "Pah, Ma!" Aku menggedur pintu kamar mereka berkali-kali dengan sekuat tenaga. "Ada apa?" tanya Papa dan Mama begitu pintu terbuka. Aku tak menjawab pertanyaan mereka, tapi langsung masuk ke dalam kamar dan menutupi seluruh badanku dengan selimut. "Susi, kamu kenapa? Kok seperti orang ketakutan gitu?" tanya Mama, seraya menarik selimut di badanku. "Aku dengar suara perempuan ketawa cekikikan, Ma," jawabku sambil bergedik. Mama dan Papa saling berpandangan. "Di mana? Mana ada orang di sini?" tanya Mama. "Di kamarku." "Ya sudah, kamu tidur dengan Mama, biar Papa yang tidur di kamar kamu," kata Mama. Lalu Papa berjalan menuju ke arah kamarku, dan aku dan Mama, masuk juga ke kamar. "Susi, kamu yakin akan kerja dan tinggal di sini selama 3 tahun?" tanya Mama, seraya menatap lekat mataku. Kami sudah berbaring. Aku tak segera menjawab pertanyaan Mama. Dari awal memasuki jalan desa menuju Puskesmas Tunggoljaya, aku memang sudah merasa agak ragu untuk menjalankan ikatan dinas selama 3 tahun di sini. Melihat medan yang kami tempuh seharian kemarin, jarak antar rumah penduduk yang begitu jauh, jalanan yang masih berupa tanah merah, semuanya belum pernah kutemui selama ini, bahkan dalam mimpi sekalipun. "Kalau kamu ragu, kamu ikut kembali saja pulang ke Bandung. Kamu bisa cari kerja di sana," kata Mama, menambah keraguanku. "Gimana dengan SK ikatan dinasku, Ma? Aku sudah menandatanganinya, dan jika aku membatalkannya, akan diminta untuk mengembalikan semua biaya selama pendidikan," tanyaku. "Nanti biar Papa yang mengurusnya," jawab Mama. Kami mengobrol sebentar hingga akhirnya tertidur kembali. "Pah, Susi mau ikut pulang lagi ke Bandung dengan kita," kata Mama. Kami sedang sarapan. "Loh, kenapa?" tanya Papa. "Dia ragu tinggal di tempat seperti ini, apalagi sampai 3 tahun. Mama juga nggak tega," kata Mama. Papa menghela nafas, beliau menatapku. "Benar begitu, Susi. Apa nggak sebaiknya kamu coba saja dulu beberapa bulan? Kalau memang kamu nggak betah, baru kamu mengundurkan diri," kata Papa. Aku diam saja. Aku bingung harus bagaimana. "Assalamualaikum." Terdengar orang mengucapkan salam sembari mengetuk pintu depan. "Waalaikumsalam," jawab kami bersamaan. Lalu aku menuju ke depan dan membuka pintu. Nampak Pak Udin di depan pintu. "Mbak, diminta Dokter Danis agar menemui beliau di puskesmas." "Dokter Danis sudah datang?" tanyaku. "Sudah, tadi malam. Saya ke puskesmas duluan ya, Mbak." "Oh iya Pak, silakan. Sebentar lagi saya berangkat." Aku kemudian berganti pakaian dan berangkat ke puskesmas, setelah sebelumnya berpamitan kepada kedua orang tuaku. Sesampainya di perumahan, kulihat Papa dan Mama sedang berngobrol dengan seorang ibu setengah baya. "Susi, ini Bu Yati. Rumahnya tuh yang di depan. Dia juga yang suka bersih-bersih puskes," kata Mama, sembari menunjuk ke arah depan. "Susi," kataku memperkenalkan diri sambil bersalaman dengan Bu Yati dan disambut dengan senyuman olehnya. "Gimana? Kamu jadi ikut pulang lagi ke Bandung?" tanya Papa. "Enggak, Pak. Aku mau menjalankan ikatan dinas di sini. Tadi aku sudah mengobrol dengan Dokter Danis. Kata beliau nanti akan ada yang menemani. Anaknya Bu Yati katanya." "Kamu yakin dengan keputusanmu itu? Mumpung kami belum pulang, kamu bisa ikut dengan kami," kata Mama. "Yakin, Ma?" jawabku mantap. "Ya sudah, kalau itu kemauan kamu, kami pulang sekarang. Tadi Papa sama Mama sudah ngobrol banyak dengan Bu Yati. Kamu bisa minta tolong dia kalau memerlukan sesuatu." "Titip anak saya ya, Bu," kata Mama pada Bu Yati. Bu Yati hanya mengangguk sambil tersenyum. Kedua orang tuaku kemudian pulang. Mamah memelukku erat sebelum masuk ke dalam mobil. Berulang kali beliau menciumku. Mungkin merasa berat meninggalkan aku di tempat seperti ini sendirian. "Nanti saya bawa si Juminah ke sini ya, Bu.
kata Bu Yati setelah mobil papa tak terlihat lagi. Anak ibu namanya Juminah. Umur berapa, Bu? Tanyaku. Iya, Bu Bidan, masih kelas 6 SD. Baiklah, Bu, saya sekarang ke puskesmas lagi ya, kataku. Setelah mengunci pintu, aku berangkat lagi ke puskesmas dan Bu Yati pulang ke rumahnya. Di puskesmas ternyata ada 3 orang lagi staf yang baru datang. Kak Yono, Kak Hardi, dan Kak Yamin. Mereka semua perawat senior yang menempati pustu. Ada bidan sekarang, jadi kita nggak perlu lagi menolong persalinan, kata Kak Hardi. Aku tersenyum. Semoga betah ya, kamu kan dari Bandung, tempatnya ramai. Sekarang harus tinggal di sini, daerah yang masih berupa hutan, kata Kak Yamin. Insya Allah, jawabku. Hingga jam dinas selesai, tak ada satupun pasien yang datang. Betul-betul tempat yang sepi. Kami hanya mengobrol seharian sampai waktunya pulang. Ini Juminah, Bu, kata Bu Yati pada sore harinya. Dia datang bersama seorang anak perempuan. Aku lalu menyalami anak berusia sekitar 13 tahun itu. Dia tersenyum menyambut uluran tanganku. Nanti malam kamu tinggal di sini ya, Jum, temani saya, kataku. Juminah mengangguk. Bu Yati kemudian bercerita jika suaminya telah meninggal dan dia punya 3 orang anak, semuanya perempuan. Juminah anak nomor 2. Kakaknya sudah bekerja sebagai ART di Jakarta. Bu Yati, biar Juminah tinggal dengan saya. Makan dan semua keperluan sekolahnya nanti saya yang memenuhi, kataku. Iya, Bu Bidan, terima kasih banyak. Saya titipkan Juminah sama Bu Bidan, kata Bu Yati, matanya berkaca-kaca dan suaranya serak menahan tangis. Setelah mengobrol beberapa saat, Bu Yati pamit pulang. Aku lalu meminta Juminah untuk menaruh baju-baju yang dibawanya ke dalam lemari baju yang ada di kamar. Kami kemudian mengobrol di teras depan sampai waktu menjelang maghrib. Selesai sholat Isya, kami beranjak tidur. Juminah tidur di sampingku. Cepat sekali anak itu tidur dan terlihat sangat nyenyak. Aku terbangun saat mendengar suara perempuan tertawa cekikikan. Kulihat jam tanganku. Sudah pukul 1:30 malam. Ya Allah, suara itu terdengar lagi seperti kemarin malam. Aku menutup kedua telinga dengan tangan dan menutupi seluruh badanku menggunakan selimut. Beberapa lama berselang, suara tawa itu masih saja terdengar, bahkan sepertinya semakin dekat di telingaku. Bulu kuduku berdiri, jantungku berdetak tak karuan, keringat dingin mulai mengucur di badanku. Dengan rasa penasaran, aku membuka selimut yang menutupi wajah. Kupandangi seluruh ruangan dalam kamar dan mulutku tercekat saat melihat sosok perempuan berambut panjang bertengger di hordeng jendela kamar. Setelah itu, pandanganku tiba-tiba gelap dan aku tak ingat apa-apa lagi. Bu Bidan, Bu! Samar-samar terdengar suara Juminah memanggil seraya mengguncang-guncangkan tanganku. Aku membuka mata yang terasa berat. Kulihat Juminah sudah rapi memakai seragam sekolahnya. Kamu sudah mandi, Jum? Jam berapa ini? Tanyaku seraya melihat jam tangan. Masih jam 4:30 pagi. Bu, sudah azan subuh, jawabnya. Perlahan aku bangkit dan duduk sejenak, lalu mengambil air wudhu dan sholat subuh. Aku membuat mie rebus dan telur mata sapi sebagai sarapan kami berdua. Saat sedang makan, kuperhatikan Juminah. Anak itu kelihatan sangat kurus, warna kulitnya sawo matang, bahkan cenderung hitam. Rambutnya panjang, berwarna seperti rambut jagung. Kasihan Juminah, pasti karena tak begitu terurus. Bu Yati sibuk harus mencari nafkah untuk kelangsungan hidup mereka bertiga. Jum, kamu gak takut apa? Mandi masih gelap, tanyaku. Takut sama siapa, Bu? Tanya Juminah polos. Aku bingung mau menjawab apa. Masa iya ku jawab takut sama hantu? Kan aneh dan lucu. Akhirnya aku hanya tersenyum. Nanti sore, tolong antar saya ke rumah Mak Paraji ya, Jum, kataku. Bu Bidan mau ngelahirin? Tanyanya polos.
membuatku tak bisa menahan tawa. Ya sudah, kamu sekarang berangkat sekolah saja, nanti terlambat, kataku, tanpa menjawab pertanyaannya. Juminah kemudian mengambil tas sekolah dan memakai sepatunya. Lalu dia berangkat ke sekolah. Seperginya Juminah ke sekolah, aku berniat akan mandi. Tapi kuurungkan karena sepertinya aku melihat seseorang di kamar pasien. Kamar yang awalnya kupakai tidur saat ada kedua orang tua, yang pintunya sedikit terbuka. Sejenak aku terkesiap. Ada rasa takut yang datang tiba-tiba. Perlahan, aku berjalan menuju ke kamar pasien dengan degup jantung yang tak karuan. Aku menekan pinggir pintunya agar terbuka lebih lebar. Namun tak kulihat siapapun di dalam sana. Mungkin hanya perasaanku saja. Bergegas aku menuju kamar mandi karena waktu telah menunjukkan pukul 7:05. "Susi, ada penyambutan nggak semalam?" tanya Kak Edi sambil terkekeh. Begitu aku sampai di puskesmas. "Maksudnya?" tanyaku tak paham. Pak Udin dan Kak Agus tertawa, entah menertawakan apa, padahal tak ada hal yang lucu menurutku. "Ya, semacam perkenalan gitu, Mbak," kata Pak Udin masih dengan terkekeh, membuatku semakin bingung. "Ada apa ya? Kok aku curiga pada mereka penuh selidik?" "Nggak ada apa-apa kok, Susi. Tadi itu cuma bercanda," jawab Kak Edi, wajahnya berubah serius. Begitu juga dengan Pak Udin dan Kak Agus. Aku jadi penasaran, apa maksud dari perkataan Kak Edi tadi, yang disambut dengan tawa cekikikan Pak Udin dan Kak Agus. Aku kemudian masuk ke ruangan KIA, Kesehatan Ibu Anak, yang letaknya di paling ujung. Sebuah ruangan berukuran sekitar 16 meter persegi. Terlihat masih belum tersusun rapih karena selama puskesmas berdiri, belum pernah ada yang menempati. Ada sebuah bed ginekologi di sudut ruangan. Sebuah meja kecil beroda, tempat untuk menaruh tensi, bak instrumen, dan lain-lain. Sebuah lemari kaca berisi buku-buku dan peralatan medis, serta sebuah meja tulis dan 2 buah kursi plastik. Lalu aku menyapu, mengepel, dan membereskan ruangan. Kutata sedemikian rupa agar terlihat rapi. Hingga berakhir waktu jam kerja, tak ada satupun pasien kunjungan KIA. Hanya ada beberapa kunjungan pasien rawat jalan di ruang BP. Mungkin karena masyarakat sekitar wilayah puskesmas belum mengetahui jika sudah ada tenaga bidan di puskesmas. "Kak, aku masih penasaran, apa yang dimaksud dengan penyambutan?" tanyaku pada Kak Edi. Kami sedang mengobrol sebelum pulang kerja. "Nah, ini masih penasaran rupanya," kata Kak Agus sambil terkekeh, disambut oleh Pak Udin dan Kak Edi. "Nggak usah didengarkan, Mbak. Mereka memang suka iseng," kata Dokter Danis sambil tersenyum. "Mari kita pulang. Sudah habis waktu jam kerja." Maka kami pun beranjak pulang. Aku benar-benar penasaran. Pasti ada yang mereka sembunyikan. "Jum, antar saya ke rumah Mak Paraji yuk," ajakku pada Juminah setelah lewat waktu asar. Kami kemudian berangkat ke rumah Mak Paraji dengan berjalan kaki. Karena kata Juminah, rumahnya tak jauh dari lokasi puskesmas. Kata dekat menurut Juminah ternyata memerlukan waktu sekitar setengah jam dalam perjalanan. Menyesal tak mengendarai sepeda motor. Kupikir rumah Mak Paraji memang dekat dalam arti yang sebenarnya. Ternyata dekat menurutku sangat berbeda dengan dekat menurut Juminah. Akhirnya kami sampai juga ke tempat tujuan, meskipun dengan napas yang tersengal-sengal. Kami sampai di sebuah rumah yang sangat sederhana. Maklumlah, perumahan penduduk di daerah transmigrasi. Kuucapkan salam setelah beberapa saat aku mengatur napas. Seorang perempuan berumur sekitar 60 tahun keluar sambil tersenyum menyambut kami. Dia mengenakan kebaya dan kain jerit batik. "Ada apa ya?" tanyanya ramah. "Saya Susi, Emak. Saya bidan yang bertugas di puskesmas," jawabku. Mak Paraji kemudian mempersilahkan kami masuk ke rumahnya. Rumah yang masih berdinding papan dan beralaskan tanah lantainya. Setelah dipersilahkan duduk, aku kemudian mengutarakan maksud kedatanganku. Aku mengajak Mak Paraji untuk bekerja sama denganku. Alhamdulillah dia setuju tanpa banyak alasan. Aku meminta Mak Paraji agar mencatat siapa saja ibu hamil yang ada di wilayahnya.
dan memintanya agar menyuruh mereka memeriksakan kandungannya ke puskesmas. Aku juga meminta agar Mak Paraji memanggilku saat akan menolong persalinan untuk mendampinginya. Setelah selesai mengutarakan maksud kedatanganku, aku mohon pamit. Hari hampir menjelang maghrib. Ku percepat langkah agar sampai di perumahan sebelum waktu maghrib tiba. "Dari mana, Mbak?" tanya Pak Udin. Dia sedang menyalakan lampu petromak di depan rumahnya. Ada istri dan kedua anaknya. "Dari rumah Emak Paraji," jawabku. Aku berhenti sejenak, menyalami istri dan kedua anak Pak Udin, dan memperkenalkan diri. "Ada perempuan yang datang malam-malam nggak, Mbak?" tanya Bu Lastri, istri Pak Udin. "Maksudnya?" tanyaku tak mengerti. "Perempuan yang ketawa cekikikan," jawab Bu Lastri sembari tertawa melihat aku bingung. Apa ini yang dimaksud Kak Edi tentang penyambutan? "Perempuan itu siapa ya, Bu?" tanyaku makin penasaran. "Nanti juga Mbak Susi akan tahu ceritanya," kata Bu Lastri. "Mbak nggak nyalain lampu?" tanya Pak Udin. Mungkin hanya untuk mengalihkan pembicaraan. Ingin aku bertanya lebih lanjut tentang apa yang dimaksud oleh Bu Lastri. Tapi suara azan maghrib sudah terdengar dan hari sudah mulai gelap. Aku kemudian pamit pulang. Saat membuka pintu rumah, entah kenapa tiba-tiba aku merinding. Bulu kuduku berdiri. Segera aku mencari lampu dan korek api, kemudian menyalakannya. Ruangan menjadi agak terang, membuatku sedikit lega. Aku lalu menutup semua hordeng. Ketika akan menutup hordeng di kamar pasien, tiba-tiba seperti ada sekelebat orang di luar. Aku terkesiap. Cepat-cepat aku menutup hordeng dengan rapat dan segera keluar. "Jum, cepat wudhu lalu kita sholat dan makan," kataku pada Juminah. Kulihat dia masih asik membaca buku cerita anak yang aku berikan padanya. Juminah kemudian berjalan ke arah belakang dan membuka pintunya. Aku lagi-lagi seperti melihat sekelebat orang di luar. Jantungku berdegup tak karuan. "Jum, wudunya pakai air di bak mandi saja. Tutup lagi pintunya," kataku. Selesai sholat Isya, aku beranjak tidur. Juminah masih asik membaca. Dia belum mau tidur, belum mengantuk katanya. Entah sudah berapa lama aku tertidur saat mendengar ada yang mengetuk jendela kaca kamar tidurku. Kutajamkan pendengaran. Barangkali aku salah dengar. Bu Bidan, mau minta tolong, Bu," kata suara itu. Suara perempuan. Aku diam saja, tak segera menyahut. Kulihat jam di tangan. Hampir jam 12:30 malam. Juminah sudah tertidur pulas. Tiba-tiba aku merinding. Siapa perempuan itu? Apa mungkin ibu yang akan melahirkan? "Bu Bidan, tolong saya, Bu," kata suara itu lagi, masih dengan mengetuk jendela kaca kamar tidurku. Perlahan aku bangun. Dengan perasaan takut yang tak bisa kulukiskan, aku menuju ke arah jendela. Pelan-pelan aku membuka sedikit hordengnya, mengintip siapa yang berada di luar. Namun, tak kulihat siapapun. Meskipun gelap, jika ada orang di luar pasti akan terlihat. Beberapa saat aku masih berdiri di samping jendela sambil mengintip dari balik hordeng. Tiba-tiba terdengar suara perempuan tertawa cekikikan. Spontan aku menghambur ke atas tempat tidur, menarik selimut dan menutupi seluruh badanku. Jantungku berpacu tak karuan. Aku sangat ketakutan. Ku baca doa-doa yang aku hafal sampai akhirnya tertidur. "Jum, kamu pernah lihat hantu nggak?" tanyaku pada Juminah keesokan paginya saat kami sedang sarapan. "Sering, Bu," jawab Juminah polos. Aku hampir tersedak mendengar jawaban Juminah. Mulutku melongo dan mataku melotot, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja dikatakannya. "Beneran, Jum? Kamu nggak takut?" "Ya takut, Bu," jawabnya. "Memangnya hantu seperti apa yang sering kamu lihat?" tanyaku penasaran. "Perempuan rambutnya panjang, mukanya serem, terus sering ketawa-ketawa," jawab Juminah tanpa ekspresi. Dia asik makan sembari membaca buku. "Kamu lihat hantu itu di mana, Jum?" "Di mana-mana." "Ya, di mana-mana itu di mana saja loh, Jum," tanyaku sembari menahan tawa. Dasar anak kecil, pikirku. "Pernah di rumah, di puskes, di..." Juminah menggantungkan kalimatnya sambil menatapku, seperti ragu mengatakan sesuatu. "Di mana lagi, Jum?" tanyaku tak sabar. "Di sini, Bu," katanya masih tetap menatapku. Aku tercegat merinding tiba-tiba. "Juminah pernah melihat hantu di perumahan ini? Kapan? Apa ketika aku melihat sosok perempuan sedang bertengger di hording tempo hari?" "Di sini di mana? Di rumah ini maksudmu?" tanyaku meyakinkan,
berharap Juminah akan menggelengkan kepalanya. Tapi ternyata Juminah mengangguk dan itu membuatku terkejut. "Kamu lihat di sebelah mana? Kapan, Jum? Kenapa kamu gak kasih tahu saya?" Tanyaku bertubi-tubi, membuat Juminah terlihat menjadi sangat ketakutan. "Di sana, Bu," katanya sembari jarinya menunjuk ke arah kamar pasien. Dia menunduk tak berani lagi menatap wajahku. Berarti benar apa yang kulihat sekelebat waktu itu. Ya Allah, haruskah aku tetap bertahan menjalani ikatan dinas selama 3 tahun di sini? Ingin sekali aku bertanya lebih lanjut pada Juminah tentang sosok yang dia lihat. Tapi waktu sudah menunjukkan hampir pukul 7 pagi. Saatnya Juminah harus berangkat ke sekolah. "Ya udah, sekarang kamu berangkat sekolah, Jum," kataku sambil beranjak membereskan peralatan makan bekas sarapan kami. Kemudian aku mandi dan berangkat ke puskesmas. "Selamat pagi, Bu," sapa seorang ibu hamil saat aku baru tiba di puskesmas. Dia sedang duduk sendiri di ruang tunggu. Puskesmas masih sepi. Pak Udin sedang mengantar Dokter Denish ke kabupaten. Pulangnya pasti sore atau malam hari. Kak Edi dan Kak Agus belum datang. "Selamat pagi, sudah lama nunggunya, Bu?" tanyaku. Ibu hamil itu tersenyum kemudian berdiri dan menyalamiku. Tangannya terasa sangat dingin. "Saya mau periksa hamil, Bu. Kata Mak Paraji saya disuruh datang ke puskesmas." "Oh iya, mari silakan masuk," kataku sembari mengajaknya menuju ruang KIA. Aku kemudian melakukan anamnesa. Pasien itu bernama Lina, 25 tahun, hamil anak pertama dengan kehamilan 36 minggu. Setelah selesai memeriksa kandungannya, aku kemudian mencatat hasilnya di buku kohort ibu atau buku kunjungan pasien. "Rumahnya dengan rumah Mak Paraji dekat?" tanyaku. "Dekat, Bu, selisih 3 rumah." "Ibu naik apa ke sini?" tanyaku sembari menyiapkan vitamin dan tablet tambah darah untuk dibawanya pulang. "Naik jalan kaki, Bu." Aku membatin betapa kuatnya Bu Lina. Berjalan kaki dari rumah ke puskesmas dengan jarak yang lumayan jauh dalam kondisi hamil besar. Aku yang tak hamil saja merasa kelelahan. Setelah memberikan obat dan memberitahu aturan memakannya, aku meminta Bu Lina agar datang lagi ke puskesmas seminggu kemudian jika belum melahirkan. "Pulangnya saya antar ya, Bu. Saya sekalian ingin tahu di mana rumahnya," kataku. Karena saat kutanyakan tadi tak ada yang mengantarnya. "Gak usah, Bu, nanti merepotkan," tolak Bu Lina. "Gak apa-apa, Bu. Ayo kita pulang sekarang," kataku sembari keluar dari ruangan KIA. "Kak, pinjem motor dong, mau antar Bu Lina biar sekalian tahu di mana rumahnya," kataku pada Kak Edi yang sedang mengobrol dengan Kak Agus di ruang BP. "Bu Lina siapa?" tanya Kak Edi. "Itu pasien hamil." Kak Edi kemudian memberikan kunci motornya dan aku mengantar Bu Lina pulang. Entah mengapa sepanjang jalan mengantar Bu Lina, motor terasa sangat berat. Aku seperti mengangkut beban yang sangat berat. Suasana sekitar sangat sepi, tak ada orang yang kujumpai di jalan. Kiri dan kanan hanya pohon singkong yang terlihat. Tiba-tiba, aku melewati sebuah pemakaman. Padahal seingatku kemarin tak melewati jalan ini saat berjalan bersama Juminah. "Bu, kita nggak salah jalan?" tanyaku pada Bu Lina. Tak ada jawaban. "Kita nggak salah jalan kan, Bu?" Aku mengulangi pertanyaan dengan suara agak keras agar terdengar oleh Bu Lina. Tetap tak ada jawaban. Penasaran aku menengok ke belakang karena motor Kak Edi tak ada kaca spionnya. Namun betapa terkejutnya, tak kulihat Bu Lina di jok belakang. Tiba-tiba aku merinding. Bulu kuduk berdiri dan jantung berdetak tak karuan. Meskipun siang hari, tapi rasanya aku begitu takut. Segera aku memutar motor dan mengendarainya dengan kecepatan lebih menuju ke arah puskesmas. Ingin rasanya aku menangis sekencang-kencangnya. Dalam perjalanan tak henti aku membaca doa-doa. Jarak yang dekat jika ditempuh dengan mengendarai motor terasa sangat jauh dan tak kunjung sampai tujuan. Dengan nafas yang masih terengah-engah, aku memarkir motor Kak Edi di halaman depan puskesmas. Berulang kali kuucap rasa syukur karena aku akhirnya bisa sampai puskesmas lagi. Bergegas aku masuk ke puskesmas dan duduk di bangku yang ada di ruang tunggu pasien, sembari mengatur nafas yang masih tersengal-sengal. Kak Edi dan Kak Agus yang juga sedang duduk situ melihatku dengan tatapan bingung. Mereka saling berpandangan. "Kamu kenapa, Susi? Kayak dikejar hantu?" tanya Kak Agus. Aku tak menjawab, nafasku masih terengah, jantungku rasanya hampir copot. "Ternyata ibu hamil yang tadi ku bonceng hantu, Kak," kataku sambil bergidik.
Kok tahu kalau dia hantu? Lagi pula ini kan siang hari. Mana ada hantu nongol siang-siang? Kata Kak Agus sambil terkekah. Menyebalkan sekali. Aku serius, Kak. Tadi itu aku mau mengantar dia pulang. Katanya rumahnya dekat dengan rumah Mak Paraji. Tapi sampai di lokasi pemakaman dia hilang. Kataku menjelaskan. Rumah Mak Paraji itu nggak lewat lokasi pemakaman, Susi. Tuh ke arah sana kalau pemakaman itu. Kata Kak Edi sembari jari telunjuknya menunjuk ke arah yang berlawanan dengan rumah Mak Paraji. Aku melongo. Jadi tadi itu aku berada di mana sebenarnya? Aku betul-betul yakin jika tadi berada di lokasi pemakaman. Barangkali kamu tadi melamun, Susi, dan pasien bumil yang kamu bonceng turun di jalan, tapi kamu nggak merasa, kata Kak Edi. Aku diam saja, betul-betul merasa bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Hingga jam waktu pulang kerja berakhir, aku masih tak habis pikir tentang hal itu. Sesampainya di rumah, kulihat Juminah tengah asik membaca buku cerita di ruang tamu. Kamu sudah makan belum, Jum? Sudah, Bu. Segera aku berganti pakaian dan mengambil air wudhu kemudian sholat zuhur. Jum, waktu lihat hantu itu kamu gimana? Maksud saya kamu ngapain? Tanyaku sembari duduk di sebelahnya. Saya diam saja sambil menutup mata sampai dia pergi. Jawabnya polos. Memangnya kamu tahu siapa dia? Kata emak, dia itu orang hamil yang mati penasaran. Aku tak melanjutkan percakapan. Nanti saja akan kutanyakan pada Bu Yati tentang cerita itu, pikirku. Aku kemudian mengajak Juminah mengobrol tentang sekolahnya, keluarganya, kakak dan adiknya, serta apa yang dia inginkan. Juminah mengatakan setelah lulus SD, dia ingin bekerja seperti kakaknya, agar bisa punya uang untuk membantu ibunya. Aku terharu mendengarnya, suatu keinginan yang sangat sederhana dari seorang anak yang begitu menyayangi ibunya. Kamu tinggal dengan saya saja, Jum. Kamu bisa membantu pekerjaan saya, dan kamu masih bisa tetap melanjutkan sekolah, kataku. Wajahnya yang semula terlihat murung seketika berubah ceria. Dia tersenyum menatapku. Bu Bidan gak bohong kan? Tanyanya Juminah polos, membuatku tak bisa menahan tawa. Tentu saja enggak, Jum. Bahkan kalau kamu mau, kamu bisa ikut dengan saya setelah saya selesai ikatan dinas di sini. Juminah menatapku tak mengerti. Aku tersenyum menyadari kata-kataku yang tentu saja tak akan dimengerti oleh anak seusianya. Kami mengobrol hingga waktu asar tiba. Setelah sholat, kami bergantian mandi lalu makan bersama. Assalamualaikum, terdengar suara orang mengucap salam di depan. Seperti suara Kak Edi. Aku kemudian ke depan. Ada Kak Edi dan Kak Agus di teras depan. Masuk, Kak. Tumben main ke sini. Ada apa? Gak ada apa-apa. Hanya ingin memastikan cerita kamu tadi siang, kata Kak Agus. Tadi itu betulan kamu mengantar ibu hamil sampai ke lokasi pemakaman, tanya Kak Edi. Ih, untuk apa aku bohong, Kak? Kataku sebal. Ya maaf, biasanya kan si Mbak datangnya menjelang malam atau tengah malam, kata Kak Edi. Aku tertegun mendengarnya. Biasanya tadi Kak Edi bilang, berarti memang sering dong dia datang. Apa yang Kak Edi maksud, yaitu yang dibilang datang mengadakan penyambutan, tanyaku. Kak Edi dan Kak Agus tertawa bersamaan. Nah, sekarang sudah tahu kan apa maksudnya? Tanya Kak Edi. Ya ampun, Kak, jahat banget sih nggak mau kasih tahu waktu kemarin, sampai aku penasaran, kataku disambut dengan gelak tahu mereka berdua. Jadi dia itu siapa, Kak? Tanyaku. Kalau kami tahu sih nggak bakalan penasaran juga, jawab Kak Agus. Sekarang gantian aku yang penasaran. Ternyata mereka juga penasaran dengan sosok perempuan yang sudah beberapa kali mendatangiku. Kata Juminah, dia itu perempuan hamil yang mati penasaran, Kak. Lah, cerita anak kecil dipercaya, kata Kak Agus. Kalau mau tanya sih ke Mak Paraji, tapi kan kami laki-laki. Masa iya sih nanyain hal kayak begitu? Kata Kak Edi. Memangnya nggak pernah dengar ada yang bercerita, Kak? Kan kalian sudah lama dinas di sini. Pak Udin dengan Dokter Danis yang lebih dulu datang ke sini saja nggak pernah cerita apa-apa, kata Kak Agus. Kemudian kami mengobrol hingga menjelang maghrib. Kak Edi dan Kak Agus memastikan kalau aku memang betul-betul mengalami hal di luar nalar pada siang hari tadi. Dan bersambung, seperti apakah kelanjutan cerita tentang Bidan Susi ini? Nantikan pada bagian yang kedua. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.